Para sahabat semua, video kali ini adalah tentang mengatasi alat rivet yang suka bermasalah. Yaitu biasanya dia tidak mau menjepit ya, waktu dipasang untuk menarik nggak mau menjepit dan sering copot, tekan gitu ya. Nah, hal ini belum tentu alat rivet ini rusak. Untuk memastikan rusak atau tidak, maka kita harus buka bagian dalamnya dari alat rivet ini. Nah, kita buka dulu ini bagian atas ya. Kemudian caranya itu dipakai jepitnya dipasang itu. Kemudian kita putar itu ada alat untuk memutar, di situ ada minus gitu, obeng minus. Jadi putar sehingga posisinya ke atas. Jadi ada cekungan, yang itu biasanya menopang per ya, itu menopang per itu jadi menghadap ke atas. Kalau itu sudah menghadap ke atas, kita bisa dorong itu ganjalnya ya. Besinya yang bulat itu kita dorong di situ. Nah, kemudian kita lihat bagian dalamnya, yaitu bagian dalam itu terdiri dari ada per dan begitu. Oh, itu selongsongnya dulu, selongsong di dalam di alat rivetnya. Di dalam selongsongnya itu ada per dan ada bagian yang mendorong ke alat penjepit. Nah, itu ya. Nah, itu bagian yang mendorong alat penjepit, itu posisinya begitu. Jadi itu dalam memasangnya itu posisinya seperti itu ya. Kemudian ada bagian yang menjepit rivet. Nah, ini yang menjepit rivet ini terbelah jadi dua. Ini bukan rusak, memang seperti itu gitu. Jadi ujungnya runcing dan bagian belakangnya agak tumpul. Nah, itu posisinya seperti itu, dan itu terdiri dari dua bagian yang seperti ada ulir ya, di dalamnya seperti ada ulir. Itu fungsinya nanti menjepit bagian kaki rivetnya. Nah, ini kalau bagian ini masih utuh, itu artinya ini tidak rusak ya. Tetapi kalau ini bagian ini pecah, nah itu namanya rusak, maka rivet itu tidak bisa berfungsi. Kalau bisa beli bagian itunya saja bisa diganti gitu ya, tidak usah membeli alat rivet. Tetapi kalau tidak ada ya harus beli lagi rivetnya. Nah, ini bagian ini sepertinya terbuat dari baja ya. Dan ini kalau cara memasangnya, kita masukin ke dalam selongsong yang bagian ujung runcingnya masuk ya. Nah, kadang-kadang agak susah karena itu terbelah jadi dua, jadi tidak kita harus pas-pasin supaya kedua ujungnya menghadap ke bawah. Yang ujung yang runcing menghadap ke bawah kita masukin ke dalam selongsong ya. Nah, bagian ujungnya itu sampai kelihatan keluar ya. Nah, bagian ujungnya kalau keluar begitu, nah, itu artinya udah normal gitu ya. Kalau ditolong dorong nanti akan rata. Itu udah normal. Baru kita masukin pernya dengan ada ujung besinya yang akan menekan bagian tadi penjepit ya. Nah, pernya sudah dipasang, kemudian kita selongsongnya masukkan ke dalam alat rivet. Nah, sekarang tinggal memasukkan bagian pasaknya, yaitu caranya dengan menekan pernya ke bawah menggunakan obeng, kemudian memasukkan pasak besinya gitu ya. Dan ini diposisikan dulu, lubangnya itu pas nih di bagian ini lubangnya ya. Nah, ada lubang di sana, ini besinya kita masukin. Nah, itu bagian yang celah kita posisinya di atas, celahnya di atas ya. Jadi nanti celahnya itu yang menempel ke tempat untuk pernya. Kita tekan dulu pernya ke bawah dan kita dorong ininya, besinya, pasak besinya itu.
kita masukin begitu, kita sambil ditekan-tekan, memang tidak terlalu sulit, cuma harus pas karena ini manual, tidak menggunakan alat apa-apa. Jadi ditekan begitu sampai besinya masuk ke dalam lubang yang satunya lagi, jadi keluar di lubang sebelah sisi sebelahnya lagi. Nah, kalau belum pas itu tidak akan masuk ya, jadi sampai bisa pas. Ini bagian yang mungkin yang tersulitnya inilah ya, bagian tersulitnya masukin besi itu. Nah, kalau udah bisa masuk pas, nah itu bisa diposisikan. Nanti kalau udah kelihatan masuk, baru diputar bagian pasaknya itu sehingga bagian tadi yang ada celah itu sehingga pas di per, posisi celah itu ada posisinya di per. Kalau sudah begitu, nah itu kalau itu udah masuk ya. Itu ada, nah ada keluar, masuk pasaknya sampai keluar ke ujung sisinya. Nah itu ada alat pemutar, itu diputar lagi sehingga celahnya menghadap ke bawah. Ya, di bagian pasak itu ada celah sehingga menopang per. Nah, jadi pernya itu tidak akan lepas karena memang itu celahnya fungsinya untuk meletakkan per. Nah, kalau sudah terpasang, kita coba dengan rivet ya. Kita masukkan, kalau ditekan itu kendor, kalau bisa rivet. Nah, itu pasang dulu bautnya. Bagian ujung di rivet itu. Nah, kita masukkan paku rivetnya. Kemudian kalau kita tekan, maka rivetnya tidak akan jatuh pakunya ya. Nah, gitu. Itu, kalau begitu berarti udah normal. Nah, begitu saja tutorial bagaimana mengatasi rivet yang suka bermasalah. Terima kasih, jangan lupa subscribe.